Silahkan di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar teman-teman semua bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini, yang ini akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi ya, atau teman-teman yang sekarang sedang belajar mata kuliah statistika atau metode penelitian. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan share ya ke teman-teman yang lain agar manfaatnya lebih meluas. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan satu video tutorial bagaimana kita melakukan analisis deskriptif ya. Kita melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS. Analisis deskriptif ini biasanya kalau di skripsi itu ada di bagian awal pembahasan ya. Sebelum menganalisis atau uji hipotesis, biasanya kita mendeskripsikan data terlebih dahulu ya, dari mulai frekuensinya berapa, simpangan bakunya seperti apa, kemudian rata-rata. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan jelaskan di sini, dan saya yakin ini sangat mudah sekali. Sebetulnya tidak hanya di SPSS teman-teman bisa lakukan analisis ini, di Excel pun bisa ya. Ini bagian yang paling termudah menggambarkan satu kondisi data kita. Nah, teman-teman silakan buka SPSS, dan saya sudah membukanya. Kalau teman-teman belum bisa cara input SPSS, di sini saya akan tunjukkan juga bagaimana mulainya cara menginput. Nah, di sini saya sudah buka file SPSS-nya, dan saya sudah punya data ini sebagai contoh saja. Saya mempunyai data hanya satu variabel aja, karena kita tidak bahas banyak variabel ya, hanya mendeskripsikan saja. Kalau misalnya teman-teman punya lebih dari satu variabel ya sama aja. Ini contoh aja nilai, ada nilai siswa. Contoh nilai matematika dari 30 siswa ya. Ini adalah nilainya. Nah, di sini kita akan cari min, modus, median gitu ya, varians, simpangan baku dengan menggunakan SPSS. Yang datanya saya sudah ada. Nah, kita tinggal input saja. Nah, cara inputnya adalah pertama kita bisa langsung copy ke sini, ya, gak masalah. Nanti kita dirubah namanya. Kalau ada yang belum mengerti, silahkan buka video saya tentang cara input data SPSS, atau kita mulai dari variable view dulu. Sebetulnya sebelum kita input data, kita harus buat dulu variabel. Nah, tadi nilai ya, kita contoh diberi nama untuk variabel ini nilai matematika. Oke, nama variabelnya adalah nilai matematika. Nah, dalam penamaan variabel ini tidak boleh ada spasi, makanya saya pakai ini ya, underscore. Nah, tipenya adalah numerik ya. Sebenarnya kita bisa rubah tipe-tipe di sini. Kalau misalnya berbentuk mata currency dolar, bisa koma, det. Nah, ini bisa dirubah di tipe variabel ini. Nah, kita gunakan numerik di sini. Kalau ini hanya ini aja, hanya luas ya, luas kotaknya 8, biarin aja. Desimal ini angka di belakang koma. Kalau di sini 2. Kalaupun misalnya mau 0 juga apa-apa. Nanti tergantung kebutuhan. Label ini sebetulnya untuk menamai variabel. Ya, misalnya kalau saya kasih X di sini, labelnya nilai matematika. Nah, karena memang di sini dinamain variabel sudah cukup jelas nilai matematika, jadi saya tidak akan memberikan nama lagi ya di label ini. Tapi terserah, kalau misalnya perlu ya silahkan tinggal diklik aja lalu ditulis namanya, dan di sini boleh spasi. Nah, values
Ini kita tidak perlu untuk input values karena di sini bukan kategorikal ya. Nah, ini akan dibahas nanti di video berikutnya, menginput data kategorik. Tapi sebelumnya saya sudah buat video, kalau nggak salah teman-teman bisa cek kembali. Nah, ini sudah seperti ini, measure-nya ukuran ini pakai scale. Tingkatan datanya kita pakai scale. Kalau sudah seperti ini di variable view teman-teman buat, langsung masuk ke data view, sehingga di data view ini ada variabel nilai matematika seperti itu. Sampai di sini masih bisa diikutin. Oke, kita lalu di copy saja ini nilai matematika, kita sort semua, klik kanan, copy. Oke, lalu kita paste di sini. Cukup lama ya, jadi tunggu saja. Oke, sudah kita paste. Oke, semuanya udah pindah. Ini nilai matematika. Nah, setelah terinput seperti ini, selanjutnya adalah kita akan buat analisis deskriptif dari data ini. Kita masuk ke analyze. Nah, di sini ada deskriptif statistik. Nah, di sini kita akan menggunakan, bisa sebetulnya ya, frekuensi, deskriptif, explore sama aja, bagian dari deskriptif statistik. Kita akan coba yang frekuensi aja dulu. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Setelah ini muncul, kita akan masukkan ke variabel ini, masukkan ke kolom variabel. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini di checklist, display frekuensi di checklist ini akan menunjukkan frekuensi tiap data. Ya, misalnya yang nilainya 65 ada berapa, yang nilainya 80 ada berapa. Nah, ini tabelnya akan terlihat kalau ini di checklist. Nah, lalu kita buka dulu statistik. Oke ya. Nah, di sini udah cukup lengkap sebetulnya. Kalau kita ingin mengukur central tendency, min, median, modus, sama jumlah total, kita tinggal checklist aja semua. Checklist, kita akan tahu rata-ratanya, kita akan tahu mediannya, dan kita akan tahu mod atau modus, sum, jumlahnya semua. Kalau mau tampilkan kuartil boleh di checklist, persentil juga boleh ya, tapi karena memang datanya ini nggak cukup banyak, saya pilih kuartil aja. Kalau misalnya perlu ya silahkan di checklist juga persentil. Selain itu ada juga dispersion ya. Kita ingin tahu nilai minimum berapa, tinggal di checklist. Nilai maksimum, standar deviasi, variance, range, kita tinggal checklist saja. Kemudian skewness dan kurtosis juga di checklist. Jika sudah dipilih continue. Nah, ini udah. Kemudian masuk ke chart. Nah, ini kalau kita ingin menampilkan chart ya, bar chart, grafik seperti itu, pie chart, bisa ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Histogram juga boleh. Saya contohkan bar chart aja. Nah, kalau ini di checklist ditampilkan berdasarkan frekuensi, kalau ini percentage, terserah teman-teman mau pilih ini atau ini. Ya, saya taruhlah frekuensi. Continue, tinggal klik OK. Kita tunggu dulu outputnya. Ini cukup mudah, tinggal checklist saja. Data apa yang, analisis apa yang kita butuhkan. Nah, sorry ini lama nih kayaknya, lemot.
sudah muncul datanya. Kita bisa lihat nilai matematika. Nah, ini muncul output seperti ini. Di sini ada statistik. Di sini terdapat kalau N itu jumlah data, semuanya ada 30. Min itu rata-rata 75,0667. Mediannya 75, modusnya 75, standar deviasinya sekian ya. Nah, ini udah ketahuan semua. Nilai skewness dan kurtosis juga ada. Dan nanti di sini bisa untuk melihat normalitas data. Sebelumnya saya sudah buatkan video uji normalitas dengan menggunakan skewness dan kurtosis ini. Nanti bisa dicek ke sana. Range, nilai range-nya udah ada ketahuan. Minimum, maksimum, nilai terendah dan nilai tertinggi. Range ini adalah selisih dari nilai tertinggi dan terendah. 85 tertinggi, 65 terendah, dikurangi 20 nih. Range-nya 20. Ini totalnya, nah persentilnya ini ada. Jadi mudah sekali kita bisa analisa dari sini keadaan data kita seperti apa. Nah, lalu di sini frekuensinya yang mempunyai nilai 65 ada 2 orang, ini persentasenya sekian gitu ya. Yang mempunyai nilai 66 ada seorang, yang mempunyai nilai 68 ada seorang. Nah, ini juga digambarkan dengan grafik. Tadi saya pilih bar chart, jadi tampilannya begini. Beda lagi kalau misalnya teman-teman pilih pie. Ini nilai, ini jumlah frekuensinya. Nah, seperti itu aja teman-teman semua. Sangat mudah sekali melakukan analisis deskriptif di SPSS ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan share, lalu like. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.